Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sinta Suci Melati, Prodi S1 Keperawatan Reguler, kelas 1A, dengan NPM 09206x38. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 dari Bapak Fathul Qorib dengan judul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Pekerjaan di Bidang Kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari alam. Tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan pemerintahan yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Apakah kalian tahu tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan? Tujuannya yaitu agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Adapun pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes RI, dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama, aspek penerimaan, yang kedua, aspek perhatian, yang ketiga, aspek komunikasi, yang keempat, aspek kerjasama, yang kelima, aspek bertanggung jawab. Bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Poin pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Poin kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Poin ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Poin kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Poin ketiga, perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tepat selira. Poin keempat, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Poin kelima, perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Poin keenam,
meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Poin pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Poin kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin pertama, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Poin kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Poin kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.